Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala sholata ma'alal munajah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya akan bacakan kata Mutiara Hikam yang ke-130. As-sholatu mahalul munajah. Sholat itu tempatnya munajat. Seperti yang sebelumnya sudah saya utarakan, munajat itu kan basa Jawane berbisik-bisik. Ada hubungan khusus, hubungan dekat antara Tuhan dengan hambanya. Sholat itu menyambungkan rohani kita kepada Tuhan. Makanya dalam awal-awal ada takbiratul ihram, inni wajjahtu wajhiya. Sungguhnya ku hadapkan wajahku. Hadapkan dengan apa? Ya tentu dengan wajah illadzi fataras samawati wal ard. Pada tujuannya bukan wajah itu, tapi kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi itu teknologi untuk menyambungkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul al-munajatu ya al-musararah wal mukalamah ma'al ahbab. Fa munajatul abdi rabbahu bitiwal wal adhkar wa munajatu rabbil abdi bitafahum wal fathi wa rabbil astar. Jadi setelah hamba menyambungkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau munajat balik kepada Tuhan itu nanti dengan membuka tutup hijab yang ada di dalam hati, memberi kefahaman terhadap hakikat rahasia yang ada di alam ini. Fala yazalul musolli bi yunaji rabbahu wa yatlubu qurbahu hatta yatamakkanul mahabbah minal qalbi wal iqbal minar rabbi. Fatasfu al mahabbah min kadril jafa wa yatasil muhib ma'a habibihi fi mahalis sofa. Terus orang sholat itu munajat kepada Tuhannya dan berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, sampai semuanya seterusnya akan terjalin cinta di dalam hati terhadap Tuhannya dan menghadap kepada Tuhannya. Lanjutnya dengan murninya cinta akan menjadi bersih kotoran-kotoran hati dan akan bersambung antara yang dicintainya dan yang mencintainya. Itu istilah gampangnya menyambungkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'danul musafat, dan tempat penyimpanannya hal-hal yang berkilauan. Hal-hal yang berkilauan itu emas, perak. Tempat penyimpanannya itu dimulai dari sholat itu tadi. Yaitu menyambungkan roh. Roh ini diumpamakan safa'il qulub wal arwah litaswiha min lauzi salsalil asbah, karena
jika kita menyambungkan roh kita, akan membersihkan diri dari yang bersifat fisik. Sungguhnya diri kita yang utama, yang sesungguhnya yang mesti bersih ya, roh itu nggak terkena problematika dunia. Nah, ketika berubah menjadi fisik, maka akan terjadi problematika dunia. Fisik di dalamnya ada akal dan panca indera, itulah yang mendeteksi dunia. Kemudian dosa-dosa akan melalui panca indera masuk ke dalam hati, sehingga hatinya tertutup, terhijab, nggak ngerti sejatinya diri ini adalah roh, rohaninya tertutup, sehingga sampai tidak mengerti Tuhannya. Karena itu dikatakan ma'danul musofat. Jadi sholat itu tempat penyimpanan sesuatu yang berkilauan seperti emas perak itu. Kalau sholatnya iso nyambung, jadi ya selanjutnya bisa dibuat ibadah gampangannya. Kalau katakanlah HP tersambung, itunya sinyalnya connect, katakanlah dengan WiFi connect, nah sudah langsung bisa dipakai. Kalau nggak connect nggak bisa dipakai. Dalam hadis disebutkan innal abda idza qama ila sholati rafa'allahu al-hijaba bainahu wa bainahu wa wajahu biwajhihi wa qamatil malaikatu min ladun mangkabaihi ila hawi yusilluna bi sholatihi. Tatkala seorang hamba mendirikan sholat, maka akan terbuka hijab antara dia dan Tuhannya, dan menghadapkan wajahnya untuk menghadapkan wajah yang menghubungkan, yang membuat langit dan bumi. Yang membuat langit dan bumi ini Allah, laisa kamitslihi syai'un, yang tidak berupa apapun itu tadi. Jadi itu ada teknologinya sebetulnya. Kalau seperti itu, lalu malaikat akan menjaga dari pundak kanan kirinya. Lanjutnya, tatasi'u fiha medanul asrori, yang mana tadi tempat penyimpanan sesuatu yang berkilauan. Nah, di dalam tempat penyimpanan itu bisa muat lapangannya rahasia dengan adanya terkonek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Kemudian rahasia itu bisa muat, dimulai dari situ. Tasroku fiha syawarikul anwar, dan bisa nyala nur-nur yang berkilauan. Nah, ketika setelah nyambung kita punya kipas, ya bisa kita nyalakan ketika listriknya sudah nyambung. Kita punya lampu, setelah ada listrik di tempat yang terdekat, kita sambungkan lampunya, bisa nyambung, istilahnya seperti itu. Jadi kalau HP, kalau sudah support bisa connect, maka sinyalnya ada, maka bisa nyambung, terkonek dengan HP yang di jauh sana.
bisa kita gunakan, terserah kita. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.